setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Puji syukur kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, Sang Raja kita yang telah mengantarkan kita dengan sehat selamat, tidak kurang suatu apapun, dari rumah kita masing-masing tiba di sekolah, bahkan sampai ke tempat ini di Pantai Setokong, tidak kekurangan suatu apapun. Semua hanya karena anugerah pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, pada saat ini, mari kita sejenak berkumpul untuk bersekutu dengan Tuhan kita dalam ibadah yang singkat dan sederhana. Kita naikkan satu lagu pujian, Give Thanks with a Grateful Heart. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan kami. Oleh karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Hari lepas hari yang terus menuntun hidup kami. Terlebih keluarga besar Tri Luktri. Sehingga pada saat pagi hari ini Tuhan, oleh karena kasih Tuhan mempertemukan kami, mempersatukan kami, tiba di tempat ini di Pantai Setokong ini. Ya Allah Bapa, ini adalah kebersamaan kami Tuhan. Dan pada saat ini kami rindu Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah ini. Biarlah ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Pujian kami, doa kami, bahkan nanti persembahan kami, semuanya itu layak di hadapan Tuhan. Ampunkan kami dosa pelanggaran kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita naikkan satu lagu pujian dengan penuh sukacita dan girang gembira sambil bertepuk tangan. Adalah sukacita di hatiku.
Dan selepas lagu ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Papa Austin. Mari bertemu tangan. Adalah sukacita di hati itu. Katakan bersama-sama. Adalah sukacita di hatiku. Di mana? Di mana? Adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Masih kurang semangat, kita naikkan sekali lagi menyanyi. Mana suaranya? Adalah sukacita di hatiku. Di mana? Lebih keras. Adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. 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 Kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sebenar Tuhan kasih-Mu diam di dalam diri kami, dalam hidup kami. Sebabnya kami bersukacita pagi hari ini di tempat ini. Sebab kami bersamaan ini kami saling mengasihi, kami saling menjalin kekeluargaan yang baik di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami dengan firman. Firmanlah Tuhan, kami siapkan dengan nama Yesus. Amin. Oke, mantap. Soundnya mantap kali. Tepuk tangan dulu. Ini namanya dapat daging ya. Luar biasa. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa ya. Yes. Apa kabar anak-anak? Apa kabar? Luar biasa. Mana ada luar biasa kayak gitu? Anak-anak dulu. Apa kabar anak-anak? Luar biasa. Yes. Nah, gitu dong. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Yes. Sama-sama. Apa kabar semua? Luar biasa. Yes. Tepuk tangan buat saudara. Oke, baik. Bapak Ibu, saya percaya hari ini kita semua bersukacita. Amin. Dan biarlah hari ini kita boleh terus, sekalipun acara perpisahan kelas ya, tapi toh masih satu sekolah juga. Masih satu atap, nanti tetap say hello ya. Baik, tanpa memperpanjang, Ibrani 10 ayat 24, mari kita buka. Nggak bawa kitab, luar kepala lah ya. Ibrani 10 ayat 24, firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Puji Tuhan saudaraku, tema kita hari ini adalah satu kebersamaan ya. Siapa yang suka bersama-sama di sini? Adik-adik suka bersama ya? Kalau sendiri di pojok situ, ada yang suka? Atau ada yang suka di sini nih, punya kelas, dia duduk di pojok sendiri? Enggak ada yang suka kan? Senangnya bersama. Kenapa? Bisa ngobrol, bisa curhat-curhit ya kan? Cipika-cipiki gitu ya. Baik, Bapak Ibu, acara hari ini yaitu tema kita kebersamaan. Ini adalah satu hal yang sangat luar biasa dan firman Tuhan berkata, dan marilah kita saling memperhatikan. Memperhatikan ini artinya adalah satu kepedulian ya.
Satu sikap di mana kita boleh saling melihat ke kiri dan ke kanan, memperhatikan dan lain, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan yang baik. Nah, beberapa hal kita akan belajar pagi hari ini. Yang pertama, saling memperhatikan. Saudaraku, saya percaya gini, setiap orang dibutuhkan atau membutuhkan satu perhatian. Suami istri, suami perlu diperhatikan istri, istri perlu diperhatikan suami, suami ini nggak cocok bajunya, gantian. Ada yang sepatunya orange, celananya hijau, lalu bajunya aduh merah kemilau, kurang cocok gitu ya. Istri memperhatikan, Papa itu kurang cocok. Demikian juga istri, Mami lipstiknya kok belepotan begitu, diperhatikan. Semua orang pada intinya perlu diperhatikan. Tetapi ingat saudaraku, semua orang kita harus wajib melakukan namanya satu sikap, harus memperhatikan. Jadi diperhatikan perlu, tetapi memperhatikan itu jauh lebih perlu. Katakan amin. Kalau diperhatikan itu begini, lihat dong aku, lihat dong aku, lihat dong. Jadi semuanya fokusnya ke aku. Tetapi kalau memperhatikan, kita mengambil satu sikap untuk memberi diri atau membagi diri kepada orang lain. Salah satunya kita di tempat ini. Saya percaya panitia dari bulan-bulan lalu mempersiapkan segala sesuatu juga tidak mudah. Ada setting WA panjang, pendek, panjang, pendek. Artinya apa? Karena perhatian mereka untuk acara hari ini, kita habiskan waktu hari ini 1 hari, tapi persiapannya berbulan-bulan. Itu luar biasa saudaraku ya. Nah, Lukas 6:31, bagaimana kamu kehendaki semua orang berbuat bagi berbuatlah juga demikian. Inilah namanya satu sikap memperhatikan. Kalau kita pengen kita diperhatikan, terlebih dahulu kita harus mengambil sikap memperhatikan. Nah, itu luar biasa. Itu poin yang pertama, kita bisa belajar tentang inti daripada kebersamaan. Yang kedua, saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan yang baik. Nah, saling mendorong artinya mengharapkan kita satu sama lain itu sama-sama maju di dalam Tuhan. Ya, saya percaya adik-adik di tempat ini, kalau dulu saya teringat ya. Nah, ini kesaksian sedikit. Saya tuh dari SD sampai SMA sampai kuliah itu saya tuh ketua kelas. Dari SD kelas 1 langsung ditunjuk ketua kelas. SMP ketua kelas. Kemarin juga saya nak tunjuk ketua kelas juga. Ketua kelas, hidup saya di ketua kelas. Tapi saya saudaraku, saya gini, selama sekolah mulai dari SD sampai kuliah, sekalipun saya MA sekarang jabatannya mahasiswa abadi, nggak tahu kapan tamat, ya. Itu orang suka gini, ajarin dong. Sehingga apa? Saya bisa berbagi hidup saya. Apalagi waktu zaman SMA saya sekolah di Palembang, saudaraku, ya. Saya pintar IPS, tapi saya anjlok di matematika, di IPA. Pak, gantian. Ketika di IPS berbondong-bondong datang, Pak, ajarin Pak. Ketika di matematika, ya, ajarin dia. Ya, jadi saling mendorong untuk apa? Untuk maju, semua sama-sama maju. Ya, sehingga tidak ada yang tertinggal di antara kita. Ya, mungkin ada imannya yang lagi loyo. Lihat, tetangga kayaknya lagi punya masalah tuh. Mantap imannya, udah malas ke gereja. Datangin, doain. Pak, Eda, kenapa kamu loyo jarang ke gereja? Ayo kita berdoa. Saling memperhatikan, saling mendorong. Itu apa? Untuk supaya kita sama-sama maju di dalam Tuhan. Sama-sama maju di dalam iman. Sama-sama maju dalam kedewasaan di dalam Tuhan. Roma 10 ayat 2, Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saling mengasihi itu artinya apa? Kita memberikan diri, saling mendorong, ya, supaya di antara kita semua tidak ada yang tertinggal terlalu jauh, tapi tidak ada yang terlalu maju terlalu jauh. Tapi kita berjalan bersama-sama dengan iman yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Yang terakhir, saudara, saling menasehati. Jadi yang pertama tadi, kita boleh belajar saling memperhatikan. Ayo adik-adik, saling memperhatikan temannya ya. Oke? Yang kedua, saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Yang terakhir,
saling menasehati. Saudaraku, kita saling menasehati dan saling mengingatkan. Saya percaya gini, firman Tuhan berkata, kalau engkau tahu ada orang yang berdosa di tengah-tengah kamu, kamu nasihati dia supaya dia bertobat dari jalan-jalannya. Artinya apa? Nasihat itu penting. Kayak kalau dalam pengadilan atau di dalam satu komunitas, STM atau dimanapun di gereja sekalipun ada namanya advisor atau penasehat. Selalu ada untuk apa? Inilah sebagai pribadi, sebagai sosok yang dipakai untuk menasehati orang. Artinya gini, Tuhan kita itu penasehat aja, untuk menuntun kita, menetralisir kita, supaya kita tidak jauh menyimpang. Dengan adanya nasihat, maka kita bisa mengerti jalan-jalan kita. Dalam satu pengadilan itu ada satu penasehat atau bahkan hakim memberi satu nasihat. Jangan berbuat dosa lagi ya, jangan melanggar lampu merah lagi ya, kamu bertobat kali ini ya. Dinasehatin supaya apa? Membuat diri kita mencapai satu tujuan yang baik. Demikian juga di dalam Tuhan. Ada hamba-hamba Tuhan yang bisa menasehati kita. Ada kakak rohani, ada bapak rohani yang Tuhan tunjuk, yang Tuhan posisikan di tengah-tengah kita untuk menasehati kita supaya kita hidup di dalam kebenaran. Amin, Bapak Ibu. Ya, saling mengasihi dengan sungguh-sungguh. 1 Petrus 4 ayat 8, tetapi yang terutama ialah kasihilah sungguh-sungguh seorang akan lain, sebab kasih menutupi banyak dosa. Saya percaya mengasihi ini luas, ya. Mengasihi ini sangat luas, tetapi kasih itu adalah sebuah sacrifice atau sebuah pengorbanan. Kalau orang mampu mengasihi berarti dia mampu untuk berkorban. Kalau orang belum mampu berkorban, berarti dia belum mampu untuk mengasihi. Tuhan kita sudah memberikan nyawanya, menandakan dia mampu berkorban untuk mengasihi saudara saya ketika masih berdosa. Itu sebabnya biar acara kebersamaan pagi hari ini kita boleh saling menasihati, saling mendorong dalam pekerjaan yang baik, dan juga saling mengasihi dan saling memperhatikan. Demikian firman Tuhan, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu boleh memberkati kami. Biar kami hidup dalam kebersamaan, kami boleh saling memperhatikan, saling mendorong untuk saling maju bersama-sama, dan juga saling menasihati dan saling mengasihi satu sama lain. Berkati acara kami dari pagi hari ini sampai nanti kami pulang. Roh Kudus, Kamu memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Bapak untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Kita akan mengumpulkan persembahan. Kita angkat satu lagu pujian. Seperti wanita yang mengurapi, menangis di bawah kakimu. Seperti wanita mengurapi,
kasih. Karena kasih Tuhan ada pada kami, Engkau memberkati sepanjang perjalanan kami. Dari mulai sekolah basic sampai ke tempat ini kami peroleh kekuatan, keselamatan. Tidak ada di antara kami yang memperoleh kecelakaan Tuhan. Tidak ada di antara kami yang memperoleh sakit penyakit Tuhan di dalam perjalanan kami. Semua itu karena tuntunan Tuhan, berkat Tuhan, dan kuasa Tuhan ada pada kami. Kami bersyukur Tuhan, di tengah-tengah sukacita kami pada saat ini, kami percaya sepanjang hari ini, Engkau Allah kami yang memberikan kami kekuatan. Engkau Allah kami yang memampukan kami bersukacita untuk meninggikan, memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Bapa di surga, biarlah sukacita kami penuh di dalam Tuhan, karena Roh Kudus Tuhan ada pada kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan melanjutkan kembali acara kami di tempat ini. Biarlah kami dalam acara kebersamaan anak 3 Look 3 pada saat ini. Kasih Tuhan mewujud nyatakan kami di antara kami orang tua dan anak-anak kami. Untuk kami boleh saling mendorong, saling mengasihi, bahkan saling memperhatikan. Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Kami berdoa buat anak-anak kami, Bapak. Anak-anak yang Kau titipkan di tengah-tengah tiap-tiap keluarga. Kami percaya masa depan yang indah, masa depan yang terbaik ada pada anak-anak kami. Engkau rancangkan damai sejahtera. Engkau rancangkan masa depan yang indah. Karena firman-Mu yang berkata, Engkau mampu mengarahkan batang air kemanapun Engkau mau. Kami percaya Engkau mengarahkan anak-anak kami ke tempat yang indah, ke tempat yang menjadi pemimpin. Kami percaya anak-anak kami akan menjadi kepala bukan ekor karena Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah sepanjang hidup anak-anak kami terus memuliakan nama Tuhan. Anak-anak kami terus bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai anak-anak kami menjadi luar biasa, karena kami percaya Engkau yang menganugerahkannya bagi tiap-tiap kami. Kami percaya Roh Kudus Tuhan memimpin, mendukung, bahkan memberikan mereka setiap jalan keluar yang terbaik. Begitupun kami orang tuanya Tuhan. Kau berikan kami kesatuan hati suami dan istri untuk mendukung anak-anak kami, untuk membawa anak-anak kami semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan melanjutkan acara kami di tempat ini, bahkan kami sebentar akan pulang dari tempat ini. Kami percayakan kehidupan kami, transportasi yang terbaik ada pada kami, karena Tuhan akan menuntun kami, menibakan kami di rumah kami masing-masing beroleh selamat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat panitia yang sudah ambil bagian untuk kelancaran acara ini. Berkati mereka, berkati pelayanan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati apapun yang mereka kerjakan, sehingga apa yang mereka kerjakan, yang dikerjakan tangan mereka berhasil karena Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami percayakan juga sekolah basic secara general Tuhan. Tuhan yang menuntun, menutup bungkus, bahkan memberikan hikmat kebijaksanaan bagi pemimpin basic, untuk mereka terus mengandalkan Tuhan, untuk mereka terus melayani, bahkan untuk terus memberikan yang terbaik bagi sekolah basic. Terima kasih Bapa, banyak doa kerinduan kami, tapi kami tahu Engkau Allah yang merancangkan yang terbaik bagi kami. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Terpujilah Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kami serahkan sepanjang hari ini. Tuhan berkuasa, berotoritas atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, dan bermohon. Haleluya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Mari saudara, angkatlah tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, damai sejahtera dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus, serta persekutuan yang masih dalam Roh Kudus menyertai saudara saat ini, besok sampai selama-lamanya.
Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam kiri kanan.